Halo, gue Randy. Depan gue kali ini udah ada produk dari Neiku. Udah gue tes di live, udah gue tes harian. Ini bakal gue bikinin videonya, tes langsung juga. Ini ada NK80 sama C10 Pro. Ini bisa gue konfirmasi dari tes-tes kemarin. Ini dua-duanya bisa gue rekomendasikan dengan keunggulannya masing-masing. Dua cooler ini bakal gue tes langsung di X6 Pro ya. Di awal ini ada NK80. Dusnya kayak gini. Standar ya, cooler Cina. Ini ada spesifikasinya, 5 volt 3 ampere. Nanti kita coba tes ulang lagi. Oke, kita langsung buka. Udah dapat platnya. Ini udah ada covernya juga langsung, jadi sekali tempel doang. Ada jepitannya, jadi bisa jepit bisa magnet. Sama udah dapat kabelnya. Ini kabel 2 ampere sih harusnya ya. Dan udah ada coolernya. Kalau ngomong desain ini bener-bener cakep ya. Ini udah transparan, terus jenis heatsinknya yang udah oke, tapi memang ini pendek. Dia ngejarnya ke slim dan bobotnya. Nanti gue kasih lihat bedanya. Terus sayangnya type-C-nya masih di bawah, cuma nggak apa-apa. Kita akalin dengan colokannya di atas saja pemasangannya, biar lebih aman untuk boardnya. Untuk jepitannya sendiri oke juga ya. Pakai casing pun masih ada, masih muat, mantep. Dan lepas pasangnya juga termasuk gampang. Untuk ukurannya ini standar ya, biar bisa masuk MagSafe 5,8-5,9 cm. Dan tebalnya cuma di 2 cm. Jadi ya sekitar 2,1 cm ya. Kita bandingin sama cooler yang small sekarang, enteng. Ini sama, lebih tebal sedikit, plus ini di 5,9. Jadi sedikit banget. Lebih tebalnya. Ya hampir nggak ketara lah ya. 0, sekian. Jadi sedikit lebih kecil, lebih tipis dan lebih kecil. Tapi kalau ngomongin paling kecil tetap masih di D06. Juga lebih tipis. Plus sekitar di 5,8 ya. Tapi kita coba ambil timbangan, kita lihat bobotnya. Untuk yang suka cooler enteng, ini sangat bisa gue rekomendasikan. Ini contoh C10, ini salah satu cooler enteng, ada di 62,5. D06 terenteng dan terkecil yang gue punya sekarang itu di 54 gram, dan ini cuma 50 gram. Jadi ini enteng banget. Tapi dari entengnya itu ada konsekuensi dari pembuangan panasnya ya, karena volume heatsinknya itu lebih kecil. Tapi untungnya dia pakai model heatsink yang bagus. Jadi kayak gini, ini yang kayak di GT29 cuma versi kecilnya, jadi hasilnya masih bisa dikompensasi. Jadi kalau ditanyain cooler terenteng apa, gue bisa jawab sekarang itu Neiku NK80. Dan nggak ngorbanin modelnya juga ya, ini masih cakep dan slim. Terus kita coba nyalain, ini di naik terus ya, di atas 10 watt. Ya ini nggak akan jadi cooler yang terdingin di kelasnya, ya ini nggak akan jadi yang terdingin di kelasnya, tapi ini yang paling ringan di kelasnya. Bukan di kelasnya, di seluruh cooler yang pernah gue coba, tapi dibanding semua cooler yang gue coba, ini yang paling ringan. Udah nyala sebentar ya, kita coba tes doang, singkat aja. Udah -5 di suhu ruangan 26. Jadi kalau mau jadi es bisa aja. Ada tulisannya juga, ini bahasa Indonesia,
bisa beku di bawah suhu 25 derajat. Kita coba di 26. Kalau ngelihat kayak gini, ini suhu 26 ya, 25 ke atas. Gue coba diemin dulu. Ini dengan plastik yang ketutup ya, belum gue buka ya. Naik terus, gara-gara gue lap tadi jadi turun. Di diameter 4 platnya itu bisa dapat -9, 3,8, nggak pure 4 sih, sedikit lebih kecil dibanding yang lainnya, 3,8. Kalau yang biasa itu 4 ya, 4 sentian. Kalau bisa dilihat ini udah mulai ada esnya. Oke, jadi tetap bisa beku. Gue coba diemin dulu deh, buat kalian yang demen es-esan ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu penting ada es nggak ada es itu, tapi untuk memenuhi kepuasan kalian, kita coba bikin esnya. Oke, udah jadi es ya, udah jadi es. Oke, kita cek kebisingannya. Ini cooler yang silent. Ya, ya kita lihat dulu ini idle-nya berapa. Sekitar 47 ya. Sekarang kita coba nyalain. Ya, cuma naik 1 dBA. Cuma naik 1 dBA. Ini nggak ada speed ya. Kalau kita pencet tombol powernya ini mati. Pelan. Ini kalau kita pencet speednya cuma jalan di 5 watt. Ini lebih silent lagi. Oke. 47,1, 47,2 ini kalau mati. Oke. Jadi untuk speed 2-nya, speed 2 itu yang speed pelannya itu hampir nggak ada kenaikan di jarak 15 cm itu nggak kedengeran. Dan untuk di speed paling kencang ya, di speed satunya itu naiknya nggak nyampe 1 dBA. Jadi ini silent banget. Sambil kita buka C10 Pro, kita tes 3D Mark ya. Saran gua pemakaiannya di atas supaya nanti kalau ada kondensasi itu ke bawah, bukan kena di boardnya. Oke, ini kita langsung ya. Jadi kita nyalain langsung tes, nggak nunggu. Biasanya kalau gue ngetes itu gue tunggu dulu beberapa saat supaya HP-nya dingin. Ini kita langsung. Oke, kita biarkan. Dan ini adalah penerus C10, cooler andalan gua. Walaupun sempat gua ban karena di batch kesekian itu ada masalah di boardnya, tapi udah dibetulin sama mereka. Dan di sini udah gua tes lebih mantap lagi. Boardnya itu nggak ada panasnya, nggak ada IC yang panas sendiri, itu nggak ada. Kemarin udah gue cek di live, dan gue udah tes ini berjam-jam masih aman. Walaupun kalau dari memonya itu maksimal di 5 jam ya kalau nggak salah penggunaan. Oke, ini kotaknya, ini penerus C10, ini C10 Pro. Bentuknya sama persis, tapi dia lebih dingin. Perbedaannya apa? Di live sebenarnya udah gue kasih lihat dan gue jelaskan. Ini di paket pembelian dia dapat finger sleeve-nya itu udah gua tes itu ya. Udah gua tes termasuk yang bagus. Ya, ini kita tes buzzer lagi untuk pembuktian. Nggak nyentuh jari gua ya. Ini bunyi. Jadi termasuk yang mantap. Oke, ini
Beda ya kalau NK80 udah bahasa Indonesia, itu gue bener-bener seneng banget. Ini masih Inggris sama bahasa Cina, tapi it's okay. Yang penting kualitasnya masih oke. Udah dapat kabel dan ini barangnya. Kalau sekarang logonya Neiku ya. Ya, ini boardnya udah di atas, lebih aman. Kita cabut aja. Ini bakal jadi pengganti cooler gue yang bawa-bawa biasa. Cooler yang biasa gue bawa-bawa itu 10 juga, cuma yang batch awal. Kenapa gue suka ini? Ini bisa sambil ngecas, gampang dibersihinnya. Nggak butuh charger gede-gede juga, 18 watt, bisa sambil ngecas. Pakai power bank yang 22 atau 18 watt, bisa pakai ini, plus sambil ngecas HP-nya. Dan dia keluar versi yang lebih dingin lagi dengan board yang lebih oke lagi. Ini harusnya jauh lebih aman dari kata matot harusnya. Oke, kita coba pakai kabel C2C. Ini speed 1. Jalan di 7 watt sekitar. Ini speed 2. Jalan di 9 volt. 20-an watt. Jadi yang dulunya 18 watt ini di 20-an ya. 20-an watt. Jadi usahakan pakai charger yang 27 watt. Oke. Terus kalau bisa jangan pakai kabel bawaan ya. Kalau mau pakai speed 2-nya. Lanjut kita coba pakai ini. Tesnya. Colok ke sini dulu. Ini speed 1. Tetap. Oh, ini walaupun dicolok, kalau nggak colok ke HP tetap bisa ya. Speed 2-nya. Oke. Kita coba sambil ngecas HP. Ini gue pakai Poco F6. Kemarin udah gue tes pakai apa namanya? Kemarin gue udah tes pakai RS4 dan masih jalan ya untuk bypass chargingnya. Kita coba colok, ngecas. Ini masuknya sekitar 7 watt. Ini sekitar 7 watt. Kita coba nyalain speed satunya. Kalau kemarin di RS4 itu bisa naik ke 9 volt ya. Terus jalan di 27 watt. Tapi ini sekarang nggak bisa. Coba speed 2. Kalau speed 2 dinyalain, dia chargernya otomatis mati. Kita ngecas lagi. Jadi tergantung kebutuhan, kalau mau dingin maksimal bisa pakai speed 2. Cuma kalau terpaksa main game sambil ngecas ya mau nggak mau pakai speed 1 ya. Oke, ini speed 1-nya. Jadi 7 watt ngecas dan 7 watt buat dipakai, buat coolernya. Untuk dimensi ini nggak ada beda sama yang lama. Lebarnya di 6,2 cm, tingginya di 8,3 cm. Dan ini padnya dia nggak full ya dinginnya ya, kemarin kita tes ya. Sekitar di sinian doang, 4,8 dan ini. Ini gue ikutin garis dinginnya dia, garis airnya dia. Tingginya di 4,8. Beda sama yang C10 lama, dia emang platnya lebih kecil, cuma masih termasuk luas ya. Dan masih syukur banget menurut gue ini dia masih dilebarin, nggak kayak cooler-cooler murah yang cuma kasih peltier aja. Ini untuk jepitannya sekitar 7 cm sampai 9 cm ya. Kita coba tingkat kesilenannya. 47, 49. Speed 2-nya sekitar di 52 ya. Jadi nggak terlalu silent, tapi nggak terlalu berisik juga. Kita coba nyalain sebentar. Kali ini gue pakai dibantu itu deh, dibantu timer biar lebih enak ya. Coba nyalain langsung speed 2. 30 detik pertama.
minus 0,8, lumayan cepat ya. Ini udah kelihatan yang tadi gue bilang, dia nggak full penyebarannya. Jadi platnya cuma sampai yang hitam sendiri ini aja ya. Minus 3,4 belum 1 menit. Kita coba cek. Gue yakin ini bisa beku sih. Di suhu ruangan gue sekarang. Suhu ruangan 25 derajat ya. Minus 4,6. 2 menit. Udah minus 4,8. 4,7. Nanti sambil kita nunggu ini, sambil kita bahas hasil 3D Mark yang NK80 ya. Udah di atas di bawah minus 5, berarti positif, bisa jadi es. Oke, dan ini udah kelar hasil 3D Mark-nya. Kita lihat result. Dari base loop-nya 2000 naik ke 3000. Kita lihat sebelumnya dulu ya, tanpa cooler. Stability 94, tapi ya percuma ya kalau base loop-nya kecil ya. Nah, ini start di suhu 36 up to 45. Dan ini setelah pakai NK80, lowest loop-nya lebih tinggi tetap 19,81. Tapi stability seakan-akan jadi kecil banget ya, karena base loop-nya itu tinggi sekali. Start suhu di 29. Karena habis pakai cooler dia emang sedikit lebih dingin ya, wajar. Habis dicolok. Dan up-nya cuma sampai ke 34 derajat Celcius. Jadi ini termasuk mantep ya. Walaupun ini pakai body leather yang kulit sintetis, tetap bisa pakai cooler. Jadi jangan takut. Ini masih termasuk bagus. Kenaikannya cukup signifikan ya, apalagi kelihatan dari base loop-nya. Padahal gue lupa buka ini. Harusnya dibuka dulu biar hasilnya bisa lebih baik lagi ya. Tapi gini aja udah termasuk oke sih. Udah masih oke banget. Kalau kalian mau pakai ini jangan lupa dicabut. Oke, ini masih bisa sangat gue rekomendasikan banget ya. Apalagi buat nyari yang cooler-cooler enteng. Apa gue bawain gini aja ya? Enteng banget cuy. Enteng banget. Jadi tertarik gue buat yang dibawa-bawa. Apalagi cuma pakainya lebih kecil lagi wattnya. Oke, udah 6 menit pas. Kita lihat ya, dia mentoknya di situ udah ya. Minus 5,9. Sekitar 5-an. Dan ini harusnya tetap bisa jadi es ya. Jangan mikir apa namanya, wah NK08 tadi bisa minusnya hampir 10. NK80 sorry, NK80 minusnya hampir 10. Ini beda, ini luasnya cuma 3,8 sampai 4 cm. Kalau ini jauh lebih luas ya. Jauh lebih luas permukaan dinginnya. Oke, gua coba lap dulu. Terus gue tinggal begini aja ya biar kelihatan ya. Ya, sorry. Kelamaan gue tinggal. Udah 13 menit. Udah jadi es. Kayak gini. Minusnya nambah sih. Masih bisa dapat 6,6 tadi ya. 6,9. Oke. Ya, kita nggak usah patokan dari situ aja. Ini udah cakep banget.
Untuk selebar ini ya, untuk selebar ini udah cakep banget. Kalian mungkin ini ini gue lebih prefer kayak gini dibanding yang cuma peltier kecil-kecil gitu doang, tapi bisa beku. Walaupun ini minusnya nggak sedingin yang cuma di peltier doang, tapi ini udah disebarin. Ini gue seneng banget. Ini harusnya cooler tuh seperti ini, karena udah disebar duluan. Makanya itu kenapa ada case-case kayak gini, yang dinginnya disebarin lagi. Dan ini udah disebarin. Ini udah makin cakep lagi. Oke. Suhunya dia -7, jadi lumayan akurat ya. Lumayan akurat ya. -1 di -7. Coba kita kasih panas badan. Ya, esnya langsung mencair. Minusnya jadi -1. Dia langsung berubah beda ya. -1,8, ini -4. Jadi kalau ada beban sama nggak ada beban, hasilnya sedikit berbeda. Oke. Kita cobain lagi ke sini ya. 3D Mark. Hasilnya bakal kayak gimana. Ini gue masih pede kalau udah di atas heatsink. Jadi kalau ada air jatuhnya ke sini, bukan ke sini. Lebih aman. Sedikit lebih aman lah. Lebih less worry. Oke, ini udah dapat satu cooler yang menarik. Seenggaknya unik, nggak ada di cooler lain. Dari bobotnya, udah nggak ada yang ngalahin. Hasilnya juga masih oke. Cukup memuaskan, mentok. Dia 3D Mark cuma di 36 derajat. Sekarang kita cobain lagi. Ini tanpa nunggu lama-lama ya. Nunggu lama-lama, kita langsung buka ulang. Start lab stress test, extreme stress test. Tes lagi 20 menit. Gila. Mantep banget ya. Ini max-nya cuma di 34. Suhu depan max-nya cuma di 34. Jadi kelihatan banget ya, ini emang efek untuk penyebarannya. Ini dinginnya areanya luas, walaupun cuma di -5 sampai -7 derajat. Ini udah oke banget. Nah, kita lihat di sini, ini baseloopnya sedikit lebih rendah dibanding tadi. Ini bisa jadi banyak dari efek lain ya. Yang running di background juga bisa. Ini kita lihat suhu awal sama suhu akhirnya aja. Karena selisihnya itu benar-benar tipis. Jadi nggak usah terlalu kita pusingin. Kalau di sini, itu bisa sampai temperaturnya dari 29 sampai di 32 derajat doang. Jadi kenaikannya cuma 3 derajat. Dan kalau di NK80, kalau kita bandingin itu sampai 34 derajat. Jadi selisihnya lumayan ya, 2 derajat. Ya, jadi udah jelas ya, The Legend is back. Ini sangat bisa gue rekomendasikan lagi dari C10 yang dulu itu panas di sisinya, di IC tertentu doang. Nanti gue lampirin fotonya ya. Nah, yang ini udah enggak. Ini udah aman, udah rata panasnya. Jadi bisa gue rekomendasikan lagi ya, nggak kayak C10 yang batch sebelumnya itu. Tapi itu juga cuma batch tertentu doang yang masalah ya. Yang ini gue yakin udah aman. Ini contoh panas di IC yang lama ya, dan ini board yang baru itu rata banget.
Ya kesimpulannya NK80 itu gue rekomendasikan buat yang ngincer compact dan ringan. Buat yang nggak mau terlalu dingin, ini oke banget ya, masih bisa banget buat ngedingin HP. Tadi kelihatan bisa sampai di 34 derajat untuk 3D Mark-nya. Ya, ini bener-bener menjawab banget ya dari yang kemarin C10 bermasalah, dikeluarin yang C10 Pro ini udah mantap banget. Cuma satu-satunya cooler yang bisa begini. Ini ingat semua masalah cooler dari sekian banyak cooler yang udah gua bongkar dan servis, itu banyak kan nyangkut rambut. Mayoritas tuh nyangkut rambut, nyangkut macam-macam di sini, dan ini bener-bener jawabannya sih. Cooler yang sangat gua suka, paling gua suka konsepnya. Paling gua suka konsepnya. Oke, demikian Randy, semoga video bermanfaat. Terima kasih.